Isabel melompat-lompat di dalam ruangan Harun. Wanita itu sangat bahagia karena Harun sangat mengerti dirinya. Harun adalah pria yang terbaik dan terbodoh karena mengizinkan pacarnya pergi ke Paris mengejar cita-cita. Sayang, terima kasih banyak ya, kamu memang calon suami yang paling baik dan pengertian. Ucap Isabel dengan bahagia, tangannya sudah bergelayut manja di leher Harun. Sama-sama, balas Harun ingin melepas rangkulan tangan Isabel di lehernya namun Isabel justru menahannya. Sejak kita pacaran bertahun-tahun lalu, kamu bahkan tidak pernah melakukan hal lebih selain berpegangan tangan. Haruskah kita melakukan yang lebih sebelum aku pergi? Tanya Isabel seperti wanita murah yang menawarkan dirinya. Kamu ini bicara apa Isabel? Kita belum menikah dan aku tidak mau merusakmu sebelum kita sah. Tolak Harun mentah-mentah seraya melepaskan rangkulan tangan Isabel. Kamu ini sebenarnya kenapa sih Harun? Aku rasa waktu yang kita jalani selama ini sudah lebih dari cukup untuk protes. Isabel kesal, bahkan di tahun pertama mereka pacaran Isabel pernah mengajak Harun berbuat seperti ini namun Harun menolaknya. Waktu tidak bisa membuktikan pantas tidak pantas kita Bel, yang membuktikan itu semua adalah ikatan suci seperti pernikahan. Jadi aku mohon mengertilah oke, jelas Harun dengan lembut kemudian mendekati Isabel dan memeluknya sambil mengusap lembut punggung kekasihnya. Dasar munafik. Harun melepaskan pelukan mereka, ia menatap Isabel dengan lembut dan penuh cinta. Sebagai seorang kekasih, ia akan berat melepas Isabel pergi selama 1 tahun ke Paris, semoga saja Isabel akan bisa menjaga hubungan mereka sampai benar-benar sah menjadi pasangan. Kapan kamu berangkat? Tanya Harun sambil menyelipkan anak rambut Isabel yang tergerai menutupi wajahnya. Besok pagi, sayang, jawab Isabel membalas perlakukan Harun dengan senyuman. Baiklah aku akan mengantarmu, oke, ucap Harun namun dijawab gelengan kepala oleh Isabel. Aku akan pergi bersama agensi yang membawaku, ada beberapa yang harus diurus sebelum pergi. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan baik-baik saja. Balas Isabel menjelaskan, padahal sejujurnya ia akan pergi dengan Felix. Ia takut Harun akan cemburu karena ia pergi bersama pria. Kau yakin? Tanya Harun sedikit aneh dengan kekasihnya. Iya sayang, percayalah padaku. Jawab Isabel sambil mencubit pipi Harun dengan gemas. Baiklah karena besok kekasihku yang cantik ini pergi, bagaimana jika hari ini kita habiskan bersama? Tanya Harun menawarkan, ia rela meninggalkan pekerjaannya demi menghabiskan waktu bersama Isabel sebelum pergi. Mau, teriak Isabel antusias membuat Harun terkekeh dibuatnya. Harun mengambil jasnya kemudian memakainya. Setelah itu ia menggandeng tangan kekasihnya keluar dari ruangannya. Mungkin pasangan itu akan menghabiskan waktu dengan menonton bioskop dan berbelanja, yang terpenting Harun mau kekasihnya bahagia hari ini. Setelah seharian mengajak Isabel jalan, Harun segera pulang ke rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 22, ia yakin semua orang sudah tertidur pulas dan benar saja dugaannya karena rumah terlihat sudah gelap. Pasti sudah tidur semua, gumam Harun kemudian tanpa berniat menyalakan lampu ia berjalan menuju tangga yang samar-samar terlihat olehnya. Di pertengahan tangga, tiba-tiba Harun merasa menabrak sesuatu sampai yang ditabrak meringis dengan suara yang jauh darinya. Dari suaranya itu pasti seorang wanita diikuti suara benda jatuh. Ah, teriak seseorang yang membuat Harun terkejut. Siapa di sana? Tanya Harun menyalakan senter ponselnya. Dan betapa terkejutnya ia melihat Sandra terduduk di bawah tangga sambil memegangi kaki dan bokongnya. Di sebelahnya berceceran minyak dari mangkuk yang ia bawa. Sandra, teriak Harun buru-buru mencari stop kontak dan setelah menyala ia menghampiri Sandra yang masih meringis memegangi kakinya. Sandra, apa kau baik-baik saja? Tanya Harun khawatir. Iya Den, maafkan saya. Jawab Sandra justru berbalik meminta maaf. Seharusnya saya yang minta maaf, pasti kakimu terkilir karena saya. Cicit Harun kemudian membantu Sandra berdiri dengan memapahnya ke sofa. Saya panggil Binur, sebentar ya. Ucap Harun kemudian segera pergi ke kamar asisten rumah tangga yang ada di belakang. Setelah beberapa saat Binur datang bersama Harun yang masih terlihat khawatir, Binur mengatakan jika Sandra mengalami keseleo dan harus diurut. Ya sudah Bi, panggil tukang urutnya ya. Ucap Harun karena merasa bersalah pada Sandra. Baik Den, besok biar Bibi panggil, jawab Binur. Sandra, maafkan saya ya. Ucap Harun merasa kasihan pada Sandra yang kesakitan. Tidak apa-apa Den,
ini juga salah saya, ujar Sandra mengangguk kecil. Setelah Binur pamit membawa Sandra ke kamar, besok ia akan mencarikan tukang pijat untuk Sandra agar gadis itu bisa secepatnya pulih. Begitupun dengan Harun yang langsung masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat, meski dengan kaki yang terkilir, Sandra masih melakukan pekerjaan di rumah keluarga Adiguna. Sebagai seorang asisten tentu ia tahu untuk jangan bersikap manja di rumah majikannya. Sandra, ada apa dengan kakimu? Tanya Ana ketika turun dari tangga, melihat Sandra yang sedang mengelap meja sedangkan kaki sebelah kanannya diperban. Itu keseleo, Nona. Jawab Sandra seketika membuat Ana mengerutkan keningnya heran. Bukankah semalam kakimu baik-baik saja? Bahkan kau bisa memijat tubuhku, ucap Ana mengingat Sandra yang semalam ke kamarnya untuk memijat. Sandra, panggil Harun yang juga baru turun dari tangga. Selamat pagi Den, Harun. Sapa Sandra dengan sopan. Kenapa kau bekerja? Bukankah kakimu terkilir? Tanya Harun melirik kaki Sandra. Kau tahu kaki Sandra terkilir, Kak? Tanya Ana pada Harun yang menjawabnya dengan anggukan kepala. Semalam aku menabraknya di tangga sampai dia jatuh, karena itu kakinya sampai terkilir. Jawab Harun kemudian mendekati Sandra, mengambil pembersih kaca meja dan lap yang digunakan Sandra. Binur, panggil Harun membuat Sandra mengerutkan keningnya heran mengapa Harun memanggil Bunur. Iya Den, ada yang bisa Bibi bantu? Tanya Binur. Antar Sandra ke kamarnya Bi, kakinya belum pulih. Tutur Harun namun Sandra menggeleng cepat. Tidak Den, saya tidak apa-apa ini hanya terkilir saja. Pekerjaan saya sangat banyak, tolak Sandra cepat. Sudahlah Sandra, kau istirahat dulu pekerjaan bisa dikerjaan nanti. Ucap Ana ikut menasehati Sandra. Bawa Bi, ucap Harun kemudian Binur mengajak Sandra kembali ke kamarnya. Harun dan Ana segera ke meja makan, mereka bersiap untuk sarapan dan tentu saja semua itu Sandra yang memasaknya seperti biasa. Keduanya masing-masing duduk di kursi mereka, tak lama kedua orang tua mereka datang. Selamat pagi, sapa Adiguna seraya menarik kursi untuknya duduk. Pagi Mah, Pah, balas Ana dan Harun bersama. Di mana Sandra? Mama belum melihatnya, tanya Amira seraya menyendokkan nasi ke dalam piring suaminya. Kakinya terkilir Mah, dia sedang istirahat. Jawab Ana sambil setelah meneguk air putih. Terkilir, bagaimana bisa? Tanya Adiguna menautkan kedua alisnya. Dan Harun memberitahu bagaimana Sandra bisa sampai terkilir karenanya, baik Adiguna dan Amira hanya geleng-geleng kepala pada Harun yang tidak pernah hati-hati. Bagaimana dengan Isabel? Kapan dia berangkat? Tanya Amira sambil menyantap sarapannya. Hari ini Mah, mungkin sudah berangkat. Jawab Harun melirik jam Rolex di tangannya. Kenapa kau tidak mengantarnya Kak? Tanya Ana diselingi seringai di wajahnya. Dia pergi dengan agensi yang membawanya, jadi dia bilang aku tidak perlu mengantarnya, jawab Harun seketika membuat Ana terkekeh. Kau tidak curiga, tidak ada agensi yang menjemput dari rumah, kebanyakan agensi akan menjemput di bandara Kak. Beberapa dari mereka mungkin ada tapi ketika mereka benar-benar sudah menjadi bagian dari agensi itu, sahut Ana tertawa miris pada kakaknya. Harun terdiam. Ia tentu tahu yang dijelaskan oleh adiknya karena itu kemarin ketika Isabel mengatakan akan pergi dengan agensinya ia sedikit curiga. Namun ia berusaha menepis prasangka buruk pada Isabel dan lebih memilih mempercayainya. Sudah biarkan saja, lanjutkan sarapan kalian, ucap Adiguna dan mereka segera melanjutkan sarapan mereka. Mah, Pah, tahun ini aku menyelesaikan S1-ku, apa boleh aku melanjutkan S2-ku di USA? Tanya Ana ragu, ia takut jika orangutannya tidak mengizinkan. Kenapa mau sampai ke USA? Di Indonesia banyak universitas bagus. Tanya Adiguna pelan namun mengandung ketegasan di dalamnya. Sejak Harun berkuliah, baik Adiguna maupun Amira tidak ada yang mengizinkan anak-anak mereka kuliah sampai ke luar negeri. Tentu bukan karena biaya, hanya mereka tidak mau anak mereka akan menyalahgunakan kebebasan yang mereka berikan. Berkuliah di USA adalah keinginanku sejak lama Pah, aku ingin mengejar pendidikanku lebih tinggi di sana, jawab Ana masih dengan suara yang ragu-ragu. Kami takut kamu tidak bisa menjaga diri Ana, apalagi luar negeri yang pergaulannya lebih bebas dari Indonesia. Mamah takut, sahut Amira apalagi Ana adalah anak perempuan satu-satunya keluarga Adiguna. Aku janji bisa menjaga diri Mah, Pah. Aku mohon, masih ada waktu 6 bulan untuk memikirkannya,
pinta Ana menyatukan kedua tangannya. Kau sudah besar, begitupun dengan kakakmu. Ana, jika kamu ingin pergi, cobalah izin pada kakakmu, cicit Adiguna melirik Harun yang sejak tadi menjadi pendengar. Kau akan mengizinkanku kan kak? Tanya Ana berbinar. Universitas Gadjah Mada atau Universitas Indonesia, pikirkan baik-baik. Jawab Harun kemudian pamit pergi ke kantor mengingat waktu yang semakin siang. Kakak, teriak Ana merengek sementara kedua orang tuanya hanya tertawa melihat anak mereka. Harun tengah melakukan panggilan video dengan wanita pujaan hatinya, rasanya sangat bahagia ketika Isabel menghubunginya meski itu hanya 1 minggu sekali. Sebagai seorang kekasih, tentu ia harus memahami Isabel yang sedang sibuk dengan karir barunya. Ya, Isabel kini sudah resmi menjadi seorang model internasional setelah hampir 5 bulan menjalani seleksi demi seleksi, kini nama Isabel dikenal di dunia permodelan. Sayang, sedang apa? Tanya Harun basa-basi, terlihat di sana Isabel sedang memoles wajahnya dengan makeup. Biasa sayang, kamu kan tahu sebagai seorang model aku harus selalu terlihat cantik. Jawab Isabel dengan masih melakukan kesibukannya. Kamu tanpa makeup juga cantik kok, apalagi nanti setelah kita menikah, puji Harun disertai senyuman manis di wajah tampannya. Berbeda dengan Harun yang tersenyum bahagia, Isabel justru terlihat tidak senang. Raut wajahnya berubah menjadi datar dan semakin sibuk melakukan kegiatannya tanpa mempedulikan Harun. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi, Isabel beranjak dari duduknya sampai tak terlihat dari kamera yang masih terhubung dengan Harun. Setelah beberapa saat menunggu, Isabel kembali namun berniat untuk mengakhiri panggilan videonya. Sayang aku tutup ya, aku ada urusan sama manajer. Ucap Isabel tanpa menunggu langsung mematikan panggilan videonya sepihak. Harun menghela nafas, 5 bulan sudah berlalu sejak keberangkatan Isabel. Wanita itu terlihat berbeda. Ia hanya akan menghubunginya 1 minggu sekali itu pun harus Harun dulu yang mengirim pesan padanya. Terkadang Harun sendiri berpikir macam-macam soal Isabel, ia berpikir bahwa Isabel pasti main gila di Paris namun karena begitu besarnya cinta Harun pada Isabel seketika ia menepis semua pikiran buruknya tentang Isabel. Oh ayolah Harun, Isabel sangat mencintaimu tidak mungkin dia akan mengkhianatimu. Ucap Harun menghibur dirinya sendiri. Dan di saat itulah, pintu kamarnya diketuk dari luar. Setelah mempersilahkan masuk, terlihat Sandra datang dengan segelas kopi di tangannya. Dan, ini kopinya, ucap Sandra seraya meletakkan gelas kopi itu di meja depan ranjang. Iya Sandra letakkan saja di situ, terima kasih ya. Balas Harun diangguki Sandra yang langsung pamit pergi. Merasa bosan, Harun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya yang masih menumpuk. Laptop mulai dinyalakan, setumpuk berkas sudah tertata di meja kerjanya dan siap untuk ia cek satu persatu. Sementara di lain tempat, waktu yang berbeda terlihat seorang wanita cantik dengan pria yang lumayan tampan tengah duduk di pinggiran ranjang Presidential Suite. Pasangan itu justru sedang berpangutan liar, tanpa memikirkan seseorang yang dengan setia menanti wanita yang ia cintai. Siapa? Biasa sayang, kamu kan tahu aku masih menjadi kekasihnya. Jawab wanita itu seraya merangkul manja lengan sang pria. Kenapa kamu tidak akhiri saja hubungan kalian? Percuma saja, dia tidak bisa memberikan apa yang aku berikan padamu. Cicit Felix kesal, sudah 2 bulan hubungan terjalin antara dirinya dan modelnya yang tak lain adalah Isabel. Aku akan mengakhiri hubunganku ketika aku kembali ke Indonesia sayang, aku pernah buat janji padanya jika aku akan menikah dengannya 1 tahun setelah aku sukses menjadi model di Paris. Tapi ternyata selain sukses menjadi model, aku justru mendapatkan kekasih tampan dan bisa membuatku bahagia, bukan seperti dirinya yang sok suci dan munafik. Balas Isabel mengusap wajah Felix dengan telapak tangannya yang lembut. Kamu yakin dia akan mau mengakhiri hubungan kalian? Tanya Felix. Aku yakin, kalaupun dia menolak maka aku akan tetap mengakhirinya. Ya, Felix merupakan pemilik agensi karena itu Isabel mau menjadi kekasih pria itu. Terlebih lagi Felix selalu mau melakukan apa yang Isabel inginkan dari dulu. Bukan seperti Harun yang munafik.